Jadi pada bab 1 pendahuluan ini tujuannya adalah memahami penggunaan IC pada rangkaian counter modulus. Yang kedua, memahami rangkaian counter modulus. Untuk dasar teorinya, counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa masuk yang dinyatakan dengan bilangan biner. Modulus yang dimaksudkan di sini adalah bilangan pencacahan paling tinggi yang bisa dicapai dan dihasilkan oleh sebuah counter. Dengan menggunakan bilangan biner, maka modulus suatu counter dapat kita tentukan dengan rumus modulus sama dengan 2 pangkat n. N merupakan jumlah flip-flop yang dipergunakan. Jadi dengan menggunakan rumus di atas, kita dapat menentukan modulus dari sebuah counter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum yang berjudul Rangkaian Counter menggunakan modulus 11 dan 13. Titik 2.1. Di sini langkah yang pertama yang harus kita ambil untuk merangkai sebuah rangkaian ini yaitu kita harus menyiapkan beberapa alat atau bahan. Salah satunya yaitu 2 sumber tegangan, baru clock voltage, jika flip-flop, gerbang NAND, dan sebuah hexa display. Di mana hexa display ini berfungsi untuk menampilkan angka heksadesimal dan rangkaian clock voltage ini berfungsi untuk membangkitkan sinyal clock pada rangkaian digital, dan untuk JK flip-flop ini berfungsi untuk atau sebagai memori, yang dimana JK flip-flop ini berperan untuk mengubah dan menyimpan sebuah rangkaian digital. Selanjutnya ada gerbang NAND, di mana gerbang NAND ini digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol pada pengoperasian modulus. Clock voltage dihubungkan ke sumber tegangan dan positif dari clock voltage dihubungkan ke JK flip-flop. Selanjutnya untuk input dari JK flip-flop 15, 1, 10, 9, 4, dan 5 itu dihubungkan ke sumber tegangan yang kedua. Selanjutnya untuk output dari JK flip-flop yaitu dihubungkan ke hexa display. Dan input dari JK flip-flop yang 11 itu dihubungkan ke NAND, dan antara JK flip-flop, hexa display, dan NAND saling terhubung. Dan 2.2.2 kita juga harus menyiapkan alat dan bahan seperti pada 2.2.1. Kita juga masih membutuhkan clock voltage, JK flip-flop, gerbang NAND. Tapi di sini ada penambahan probe dan ada heksadesimal juga, yaitu untuk menampilkan bilangan hexa. Untuk cara rangkainya sesuai pada gambar, di mana kita juga membutuhkan sumber tegangan, 2 sumber tegangan, di mana kedua sumber tegangan ini dihubungkan ke JK flip-flop, dan kedua sumber tegangan dihubungkan ke JK flip-flop dan terhubung ke input JK flip-flop. Dan untuk input JK flip-flop yang 11 itu dihubungkan ke gerbang NAND. Output dari JK flip-flop itu saling terhubung ke gerbang NAND dan berbagai probe di bawah ini serta heksadesimal. Itu tentang counter dengan modulus 11 dan 13. Rangkaian counter modulus adalah jenis counter yang dapat menghitung hingga suatu nilai tertentu sebelum kembali ke nilai awal. Counter modulus akan menghitung hingga mencapai nilai modulus yang telah ditentukan. Counter dengan modulus 11 adalah jenis counter yang akan menghitung hingga mencapai nilai 11 dan kemudian kembali ke nilai awal setelah mencapai sisa pembagian 11. Dalam hal ini, jika kita memiliki counter dengan modulus 11, maka urutan nilai yang dihasilkan akan menjadi 0, 1, 2, 10, 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena ini berarti sudah mencapai nilai 10, yang artinya counter akan kembali ke 0 dan siklus akan diulang. Sedangkan counter dengan modulus 13 adalah jenis counter yang menghitung hingga mencapai nilai 13.
dan kemudian kembali ke nilai awalnya setelah mencapai sisa pembagian 13. Berarti counter ini akan menghasilkan urutan nilai dari 0 hingga 12 dan kemudian kembali lagi ke 0 karena ini merupakan counter dengan modulus 13 yang berarti sudah mencapai nilai 12 dan nantinya akan kembali ke 0 dan siklusnya akan diulang. Nah, tujuan dari praktikum rangkaian modulus counter ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang prinsip dasar kerja dan pemahaman yang kuat juga tentang konsep dasar beserta cara kerja rangkaian yang menggunakan rangkaian counter modulus, serta dapat meningkatkan keterampilan kita dalam merancang maupun membangun dan menganalisis rangkaian. Berdasarkan bab 2.2.1 decoder 3 sampai 8 dengan gerbang dari bab 2, dapat disimpulkan bahwa jika rangkaian menerima kombinasi input 3 bit, maka salah satu dari 8 LED akan memberikan output untuk menghasilkan terang. Berdasarkan gerbang kendali yang diteruskan untuk menerima keluaran, di mana jika masukan yang diberikan melewati gerbang logika NOT, maka masukan tersebut akan berupa inverter yang kemudian diteruskan ke gerbang N dan memicu LED. Sesuai fungsi dari port N, keluaran hal ini telah dapat dibuktikan dengan simulasi, yaitu jika masukan 111 diberikan pada setiap konstanta interaksi, maka LED 1 akan menyala. Karena masukan yang diterima rangkaian akan dibalik oleh gerbang NOT, sehingga semua keluaran yang dihasilkan oleh gerbang N akan sama. Alhasil, inverter gerbang NOT akan memicu LED 1 menyala.